Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, kesempatan kali ini masih seputaran tamu internal kita sendiri. Kita kedatangan tamu yaitu dari program studi ilmu pemerintahan. Iya, betul. Iya, betul. Selamat datang Bapak Wahyudin Halik, SIP MSI. Selamat datang Pak di Terima podcast kasih kami. telah Oke. diundang untuk berbagi sharing. Oke, siap. Nah, Bapak selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Iya, betul. Oke. Nah, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. binikmati tatimus sholihat. Jadi kita senantiasa mengucapkan puji syukur Alhamdulillah. atas segala kondisi yang kita lalui yang dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, sedikit fun fact buat teman-teman. Saya terkadang banyak belajar dari beliau ini terkait perkara-perkara tentang agama lah Pak ya. Sering kita diskusi-diskusi di luar kamera Iya, beberapa kali lah lebih kita. tepatnya saling sharing gitu. Sharing, betul. Iya, sorry sharing, sharing ya. Iya. Banyak sekali saya belajar sama beliau juga. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita bahas tentang program studi ilmu pemerintahan itu yang saya mau tanyakan, karena kita sering sharing nih. Backgroundnya Bapak tuh sebenarnya, maksudnya di sini background pendidikannya dulu. Iya. Itu mulai dari mana? Baik, terima kasih atas Oke. pertanyaan yang pertama ya. Iya. Tapi itu adalah awal dari pembicaraan kita selanjutnya. Ya, betul. Nah, kalau berbicara mengenai background dari sekolah, Iya. kalau dulu saya sekolah memang sudah dari Sorong, dari SD, SMP, dan SMA. Jadi Bapak itu memang dari Sorong, Iya. lahir besar di Sorong, tidak? Kalau lahirnya kebetulan orang tua ada berkunjung ke orang tuanya, nah itu pas dilahirkan. Tapi kalau kakak, adik semua lahir Sorong. Nanti untuk S1-nya Baru ke Makassar. Unhas. Ke Unhas. Oke. SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan ya. Nah, untuk MSI-nya. MSI-nya kebetulan saya baru ambil itu tahun 2020. Oh. Itu di S2 Pemerintahan Unhas juga. Oh, di Unhas juga. Ya. Jadi alhamdulillah itu 3 semester aja udah selesai. 3 semester selesai. Iya, 3 Alhamdulillah. semester, iya. Nah, berarti jarak antara SIP ke MSI ini jauh. Jauh banget. Banget. Iya, banget. SIP-nya tahun berapa? SIP itu lulusnya Maret 2023. 2003. 2003 ya, 2003. Maaf, 2003. 2003. 2003 tuh Mas Fadli masih sebagai apa itu? SD kayaknya saya. SD ya. SD. Ya kira-kira seperti itulah. Waduh. Sampai lanjutnya lagi 2020. Oke. Masuknya 2019. Masuk 2020. Oh, selesainya di 2021. Selesai 2022 wisudanya. Yud- Awal Januari. Oke, berarti yudisiumnya di 2022. Iya, 2022. Nah, sebenarnya ilmu pemerintahan itu apa, Pak? Iya, betul. Sebenarnya yang menarik kenapa bisa dari 2003 kemudian 2020 itu karena jauh sekali. Iya. Cuman kalau menurut saya begini, karena memang setelah kuliah itu apa yang kita dapatkan di kuliah berupa teori dan sebagainya, memang bagaimana kita harus mengaplikasikannya di dunia kita berada ya. Itu kebetulan sudah dunia kerja gitu. Iya. Nah, itu yang diterapkan dan kemudian saya pun mendapat pengalaman juga dari situ, dari dunia kerja itu. Sehingga ketika berbicara teori, mungkin teorinya masih ada tetapi perlu diupdate. Tetapi berbicara mengenai pengalaman teknis, bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana dengan merencanakan sesuatu, melaksanakan itu kan juga sebenarnya bagian dari ilmu pemerintahan itu. Nah, tentu itulah yang membuat kenapa 2020 misalnya melanjutkan kuliah dengan bekal memang masih ilmu pemerintahan, kemudian dilanjut juga ilmu pemerintahan, ditambah dengan pengalaman. Nah, itu yang membuat jawaban saya kira-kira seperti itu, masih tetap bisa on the track, artinya bisa selesai dalam jangka karena 3 semester itu. memang pengalaman selama bekerja yang cukup
panjang lamanya itu apa namanya banyak kaitannya memang dengan program studi yang pernah kuliah pada waktu itu. Betul. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya atau misalnya penasaran tentang program studi ilmu pemerintahan ini. Jadi sebenarnya ilmu pemerintahan itu apa saja, Pak, yang dipelajari di dalam itu? Betul. Kalau berbicara ilmu pemerintahan ini berdasarkan teori, itu ilmu pemerintahan itu sebenarnya mempelajari tentang adanya peristiwa-peristiwa, hubungan-hubungan maupun gejala-gejala pemerintahan. Artinya dinamisasi pemerintahan itulah yang dipelajari dengan menggunakan tentu metode-metode yang bersifat praksis maupun teoritis gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya saya ini kan saya punya background informatika. Nah, gambaran umum tentang ilmu pemerintahan, Pak. Iya. Itu seperti apa? Ya, saya ambil contoh misalnya saja. Kan kalau berbicara mengenai peristiwa, hubungan-hubungan dan gejala-gejala kan memang besar. Besar sekali, luas. Memang begitulah sebenarnya ilmu pemerintahan. Oke. Nah, kalau ambil contoh misalnya, sebenarnya di kehidupan kita ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya pemerintah. Iya, betul. Gitu. Contohnya kita mau lihat, misalnya kita mulai lahir, itu udah bagaimana supaya ada sertifikat kelahiran atau akte kelahiran. Itu diurusi di mana? Pemerintah yang ngurus itu, Pak. Kemudian sampai berjalan dan sebagainya, kemudian meninggal. Meninggal itu pun masih berhubungan dengan pemerintahan. Diurus akte kematian dan sebagainya. Jadi kalau gambaran bilang pemerintahan itu bagaimana, ya seperti itu. Pemerintahan itu memang merasuki semua kehidupan kita. Sehingga adalah tepat menurut saya ketika memang kondisi yang sekarang ini penuh dengan tantangan, dinamika kehidupan, memang diharapkan ilmu pemerintahan ini bisa menghasilkan luaran-luaran atau mahasiswa yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di kehidupan gitu. Nah, kalau bicara tentang luaran dari ilmu pemerintahan ini, yang sudah, ya saya yakin ilmu pemerintahan ini kan juga salah satu program studi yang sudah cukup lama ya di UNAMIN. Kalau saya lihat dengan mulai berdirinya Universitas Al-Amin, udah ada ilmu pemerintahan. Nah, salah satunya kemarin sama halnya dengan ilmu administrasi negara sama. Nah, dan sudah banyak mencetak lulusan-lulusan yang sekarang sudah terpakai juga di mana-mana. Ada yang lulusan-lulusan ini tuh kebanyakan kerja di mana, Pak, kalau dari ilmu pemerintahannya kita? Ya, kalau idealnya memang harusnya capaian itu banyak harusnya bergelut ke pemerintahan, artinya menjadi aparatur pemerintahan, seperti itu. Dan memang itu yang kita harapkan dengan kurikulum kita sekarang itu mengarahnya ke sana. Salah satunya mengarahnya ke sana gitu. Mengarahnya ke ASN ini. Iya, ke calon ASN itu. Gitu. Oke, berarti wah ini teman-teman yang berkeinginan untuk daftarkan, sekarang kan banyak ya, Pak ya, yang untuk masuk ASN itu ada skema-skemanya yang saya perhatikan, dari ada P3K, ada CPNS apa dan segala macam ya. Teman-teman yang berminat, kayaknya ini jurusan yang cocok deh untuk masuk ilmu pemerintahan. Oh iya, saya lupa, Pak. Kakak kandung saya. Alumni ilmu pemerintahan. Dia lulus tahun 2015 dan dia yang terbaik di situ. Betul. Terbaik pertama di jurusan ilmu pemerintahan, lulusan tahun 2015. Saya baru ingat, ternyata iya betul. Cuman sekarang dia tidak bergelut di dunia pemerintahan, tapi dia lumayan salah satu kalau menurut saya pengusaha yang sudah cukup lumayan di Raja Ampat. Betul. Itu alumni kita itu, Pak. Iya. Dia luar biasa. Itu gambaran dari yang saya bilang, lulusan dari ilmu pemerintahan itu ternyata bukan hanya ASN aja,
Dan terbukti ya. saya punya kakak kandung sendiri itu bisa membuktikan itu. Iya. Makanya tadi saya sampaikan ke Mas Fadli bahwa memang dengan perkembangan teknologi dinamisasi kehidupan sekarang ini ya tentu memang membutuhkan mahasiswa-mahasiswa atau sarjana-sarjana yang bisa mengatasi masalah. Nah, di pemerintahan itu ketika bergabung di pemerintahan itu memang bagaimana mahasiswa itu dituntut untuk bisa mengetahui teori yang berhubungan dengan tadi kajian-kajian itu hubungan-hubungan peristiwa-peristiwa maupun gejala pemerintahan, tetapi juga bisa berpikir analitis gitu. Ya, gitu. Jadi sehingga bisa dengan adanya masalah bisa cari bagaimana sih apa akar masalahnya ini dan kemudian bisa mencari solusinya. Nah, itu. Melihat peluang. Ya, melihat peluang itu juga. Melihat peluang dan menciptakan solusi yang ada di situ. Misalnya apa yang terjadi di situ, kejadiannya apa, disolusikan sehingga bisa menyelesaikan masalah. Betul. Bagaimana menggunakan kelemahan kita bisa jadi peluang untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu. Itu concern sekali terhadap luaran-luaran ilmu pemerintahan seperti itu gitu. Karena seperti saya sampaikan bahwa pokoknya di luar itu kalau berbicara ilmu pemerintahan berbicara masalah hampir di semua aspek kehidupan gitu. Misalnya yang tadi bisa eksis di dunia peran swasta dan sebagainya. Karena minimal dia paham dulu pemerintah itu bagaimana dan kemudian aturan-aturan yang dikeluarkan bagaimana. Jadi cepat gitu adaptasi untuk mempelajari itu cepat gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang penasaran dan ingin masuk ke program studi ilmu pemerintahan di UNAMIN, kira-kira yang perlu dipersiapkan tuh apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini persyaratan umum saja ya. Administratif lah ya. Tetapi ya satu yang paling penting bahwa memang punya visi dan misi atau punya harapan dan cita-cita itu yang besar dalam artian untuk mencapai itu dengan penjelasan kita ini tadi, berarti memang bisa jalannya seperti itu. Jadi cocok ketika memilih ilmu pemerintahan sebagai pergelutan studi selanjutnya gitu. Gitu. Jadi harus mempersiapkan keinginan yang kuat. Misalnya dalam mau mempelajari di bidang ilmu pemerintahan ini. Karena memang ujung-ujungnya itu bisa bagaimana supaya bisa survive di tengah kehidupan gitu. Nah, tadi pengantar yang tadi itu bisa sampai ke situ. Luaran-luaran kita bisa sampai ke situ. Buktinya tadi kan salah satunya kakaknya saya sendiri betul. Saya baru ingat kakaknya saya sendiri itu alumni ilmu pemerintahan. Tapi nanti kan saya sebenarnya juga lulusan terbaik dulu. Di Masya Allah. Di Unhas. Ya. Tapi terbaik 3 universitas non eksat. Kalau di fakultas terbaik pertama gitu. Jadi teman-teman yang berminat dan penasaran tentang apa sih sebenarnya ilmu pemerintahan, ya sudah langsung datang aja ke kampus UNAMIN di Kilo 8. Teman-teman ambil formulir, lengkapi persyaratan, daftar, masuk ke ilmu pemerintahan. Karena memang yang saya rasakan sendiri, yang tadi saya sempat ceritakan bahwa peluang kerjanya itu bukan hanya sekedar ASN. Di luar itu pun banyak di luar sana yang lulusan dari ilmu pemerintahan bisa berkarir dan mengembangkan karirnya sendiri. Tapi memang rata-rata kebanyakan ASN, Pak, ya lulusan kita ya. Betul, ASN. Selain memang itu ada dituntut ya menjadi community leader misalnya, itu juga ada gitu. Nah, kalau yang terbaru ini juga menjadi jurnalis pemerintahan gitu. Jurnalis pemerintahan. Iya, gitu. Jadi mereka menguasai kondisi kekinian. Nah, kemudian mereka bagaimana menuangkannya atau memberikan masukan atau memberikan gambaran kepada masyarakat tentang seperti ini pemerintahan terkini gitu. Seperti itu.
Jadi yang tadi yang perlu disiapkan itu adalah persiapan apa ya, keinginan yang kuat, Keinginan yang kuat, di dalam ingin kuliah di ilmu pemerintahan ini. Nah, saya ada dengar informasi terkait ada sebuah program di ilmu pemerintahan ini, Pak, yang bagaimana ya? Maksudnya orang-orang di luar sana atau teman-teman di luar sana yang di dunia praktisi atau sudah kerja di bidang pemerintahan lama bisa melanjutkan kuliahnya. Iya, untuk mendapatkan sarjana ilmu pemerintahan itu. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Iya. Itu saya belum paham juga tuh. Jadi betul, memang tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa terlaksana karena memang harus persetujuan dari Dikti dulu. Tapi itu kita sudah mengupayakan ke sana. Sudah ada mau ya, kita sudah untuk mengupayakan ke sana gitu. Oke. Nah, ya jadi yang paling penting di sini bahwa memang ini merupakan kabar baik sebenarnya bagi. Oke. Ya tadi disebutkan Mas Fadli bahwa yang pekerja yang sudah bekerja di instansi pemerintahan, misalnya di kelurahan, misalnya di distrik, tapi punya keilmuan untuk belum jadi sarjana, nah itu kita bisa rekognisi di ilmu pemerintahan dengan kuliah mungkin paling lama mungkin paling 2 tahun gitu. Dengan kita mengkonversi itu pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Nah itu kan memang sebenarnya kita juga sekarang kan punya kurikulum itu berbasis itu capaian apa sih yang diharapkan dari itu. Nah, ketika yang diharapkan itu sudah ada, tinggal yang ada itu bisa dikonversi untuk bisa mendapatkan titel atau tingkat kesarjanaannya itu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kerja selama ini, misalnya saya sudah kerja sekitar 4 sampai 5 tahun, nanti dari pengalaman kerja itu bisa dikonversi ke mata kuliah nilai mata kuliah di itu pemerintahan itu. Di pemerintahan. Apa sih yang bisa dikonversi, misalnya saya punya pengalaman ini misalnya di pemerintahan itu tentang kepemimpinan pemerintahan misalnya. Itu kan saya sudah lalui dan sebagainya begini. Nah, tentu memang nanti melewati proses asesmen. Ya ada asesmen penilaiannya lah ya. Tapi gambarannya bahwa memang bisa ada dikonversi sehingga tidak perlu kuliah itu misalnya 4 tahun itu. Ya, bisa memangkas waktu. Dengan tentu pengalaman itu yang dikonversikan ke nilai itu tadi. Wah, menarik tuh, Pak. Iya, insya Allah. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan jalannya lancar ke depan gitu. Ya. Oke, mungkin ini sebenarnya bukan pertanyaan terakhir tapi ajakan, Pak. Bagi teman-teman yang di luar sana yang masih bingung mau masuk jurusan apa, mau pilih jurusan apa, karena jujur saya juga dulu waktu selesai SMA itu bingung itu mau masuk jurusan apa itu. Mungkin silahkan Pak ke kamera untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Ini yang saya sampaikan bahwa bagi teman-teman atau adik-adik semua yang masih bingung mencari rujukan untuk melanjutkan kuliah, nah dengan harapan tadi yang kita telah perbincangkan bahwa adalah tepat memilih ilmu pemerintahan khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong, karena bisa menciptakan lulusan-lulusan yang sesuai dengan harapan yang bisa eksis di dunia kehidupan ke depan. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa semua aspek kehidupan itu sebenarnya terkelola oleh pemerintahan itu, sehingga ketika kita di dunia mahasiswa bergelut di ilmu pemerintahan, tentu yang diharapkan bisa tercapai. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi yang bisa dikuatkan tekad untuk benar memilih ilmu pemerintahan. Sehingga dengan semangat dan spirit itu mari kita sama-sama ketika telah berkumpul, kita sama-sama bisa mewujudkan harapan dari teman-teman sekalian atau siswa sekalian. Demikian. Baik. Pak, terima kasih banyak sudah bersama kita siang hari ini. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Lancar puasanya, Pak. Alhamdulillah.
Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Bapak Wahyudin Halik, SIP MSI, selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan. Semoga teman-teman di luar sana yang masih bingung, terus kemudian belum menentukan kira-kira mau masuk di mana, jangan ragu untuk pilih program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe Unamin TV. Terus kemudian jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang dimiliki oleh Unamin Official. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan ada TikTok. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semangat puasanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.